Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Baik, para ikhwan rahimakumullah. Jadi afwan tadi agak telat, habis ngurus SIM tadi ya. Baru selesai. Baik, kita lanjutkan kajian kitab Al-Wajibat. Kita masih membahas tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah adalah tauhidullah bi af'alil ibad. Mengesahkan Allah dengan perbuatan-perbuatan hamba. Seperti berdoa, nazar, menyembelih, berharap, takut, tawakal, raghabah, keinginan, rohabah, cemas, al-inabah, kembali. Wa kullu naw'in min hazil anwa' alaihi dalilun min al-Qur'an. Seluruh macam-macam ibadah ini ada dalilnya dalam Al-Qur'an. Dalil tentang doa bisa dilihat dalam surat Ghafir ayat 60. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Dan Rabbmu berfirman, "Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan." Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku, kelak mereka akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Perhatikan ayat ini. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berdoa. Ud'uni, berdoalah kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang namanya perintah itu biasanya dicintai. Kalau Allah memerintahkan sesuatu, itu artinya Allah mencintainya. Dan setiap sesuatu atau segala sesuatu yang dicintai oleh Allah itu ibadah. Berarti doa adalah ibadah. Kemudian di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menamakan doa dengan ibadah. Perhatikan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku. Apa maksud ibadah di sini? Doa. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari berdoa kepadaku. Karena konteksnya doa. Allah Subhanahu wa taala menamakan doa dengan ibadah. Berarti doa adalah ibadah. Kalau kita sudah tahu doa adalah ibadah, maka doa tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Barang siapa yang memalingkan doa kepada selain Allah, maka dia jatuh dalam kesyirikan. Kemudian dalil tentang nazar, surat Al-Insan ayat 7. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, "Yufuna bin nazari." Mereka menunaikan nazarnya. Nah, di sini Allah memuji ya orang-orang yang menunaikan nazarnya. Setiap sesuatu yang dipuji oleh Allah, maka itu adalah ibadah. Berarti nazar adalah ibadah. Wan nahri, dan dalil tentang penyembelihan
Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Kautsar ayat 2. Fasholli li rabbika wanhar. Maka salatlah dan berkurbanlah atau menyembelihlah li rabbika, karena Rabbmu. Nah, di sini Allah memerintahkan untuk menyembelih, wanhar. Ini fil amr. Sesuai kaidah yang tadi, segala sesuatu yang Allah perintahkan pasti Allah cintai, dan sesuatu yang Allah cintai itu adalah ibadah. Ya. Mungkin Anda masih ingat definisi ibadah yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardahu minal aqwali wal a'mali az-zahirati wal batinati. Ibadah itu suatu nama yang mencakup segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, baik itu perkataan, perbuatan yang zahir maupun yang batin. Jadi sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah itu ibadah. Kemudian dalil tentang roja, kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 110. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Orang siapa berharap berjumpa dengan Rabb-nya, maka hendaklah dia mengerjakan amal soleh, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan dia tidak menyekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan seorang pun dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan yang namanya roja, ya, harapan. Harapan itu akan benar kalau disertai dengan apa? Disertai dengan usaha. Siapa yang ingin berjumpa dengan Allah, apa usahanya? Usahanya falyamal amalan shalihan. Hendaklah dia mengerjakan amal saleh. Ini usaha yang pertama. Kemudian usaha yang kedua, jangan dia berbuat syirik kepada Allah. Kalau seandainya ada harapan tanpa disertai dengan usaha, itu namanya tamanni, angan-angan. Kalau ada orang berharap berjumpa Allah, berjumpa dengan Allah, namun dia tidak beramal, maka itu hanya angan-angan, angan-angan belaka. Berharap berjumpa dengan Allah, tapi dia berbuat syirik, itu juga hanya angan-angan belaka. Kemudian dalil tentang khauf, ya, takut, adalah firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Imran ayat 175. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Maka janganlah kalian takut kepada mereka, akan tetapi takutlah kepadaku jika kalian beriman. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk takut kepadanya. Wa khafuni, dan takutlah kepadaku. Setiap yang Allah perintahkan Allah cintai, dan setiap yang Allah cintai itu ibadah. Kemudian yang kedua, ya, di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan huruf in, ya, in syartiyah. In yang menunjukkan syarat, in kuntum mu'minin, jika kalian beriman. Jika kalian beriman maka takutlah kepadaku. Kalau kalian tidak takut kepada Allah, berarti kalian tidak beriman. Takut di sini takut ibadah. Takut ibadah, bukan takut tabi'i, ya. Takut kepada hewan yang buas,
yang berbisa, ini takut yang tabi'i, yang seseorang tidak tercela karenanya. Kemudian dalil tentang tawakal, surat Al-Maidah ayat 23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan bertawakallah kalian kepada Allah jika kalian orang-orang yang beriman. Ya, ini juga jelas ya, menunjukkan tawakal itu ibadah karena Allah memerintahkannya. Kemudian yang kedua, ya, Allah menggunakan in kuntum mu'minin. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala mengakhirkan fi'il, dan Allah memajukan jar dan majrur. Wa 'alallahi fatawakkalu. Asalnya fatawakkalu 'alallah. Fatawakkalu 'alallah. Namun Allah mengatakan wa 'alallahi fatawakkalu. Biasanya kalau yang seperti ini biasanya memberikan makna hasr, pembatasan. Hanya, ya, hanya kepada Allah bertawakallah kalian. Ini seperti firman Allah dalam surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu asalnya apa? Na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka. Iyyakanya dimajukan, didahulukan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sehingga memberikan faedah pembatasan. Hanya kepadamu lah kami menyembah, dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Kemudian dalil tentang raghabah, rahabah, dan khusyuk. Firman Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 90, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Sesungguhnya mereka bersegera dalam kebaikan, dan mereka berdoa kepada kami dengan raghabah dan rahabah. Mereka berdoa kepada kami dengan harap dan cemas. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Kemudian dalil tentang inabah dalam surat Az-Zumar ayat 54, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu, dan kembalilah kepada Rabb kalian dan berserah dirilah kepadanya. Wa ghairu dzalika min anwa'il ibadah az-zahirah kas-salati waz-zakati wa nahwi dzalik, wal batinah kal mahabbati wal khasyati wa nahwi dzalik, kulluha lillahi wahdah la syarikalah. Dan ibadah-ibadah yang lain, ya, baik yang zahir seperti salat, zakat, dan yang lainnya, maupun ibadah yang batin seperti apa? Cinta, khosyah, takut, dan lain-lain. Kulluha lillahi wahda, semuanya harus ditujukan kepada Allah semata, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Jadi semua macam-macam ibadah, baik ibadah yang zahirah maupun ibadah yang batinah, semuanya harus ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya harus dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Faman sarafa minha syai'an li ghairillah fahuwa musyrikun kafirun. Barang siapa memalingkan satu macam ibadah kepada selain Allah, maka dia musyrik, kafir. Wa in mata qabla an yatuba fahuwa khalidun mukhalladun fi nari jahannam abadan wal iyazu billah. Jika dia meninggal sebelum bertobat, maka dia kekal dalam neraka jahanam selama-lamanya, wal iyazu billah. Orang yang memalingkan satu macam ibadah kepada selain Allah,
dia musyrik, dia kafir, kalau dia meninggal sebelum dia bertobat, maka dia kekal di neraka selama-lamanya. Waliyazubillah. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Bahwasanya masjid-masjid itu kepunyaan Allah, maka janganlah kamu menyembah janganlah kamu menyembah Allah Subhanahu wa taala, di samping itu kamu menyembah selainnya. Janganlah kamu menyembah seorang pun di samping menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam surat Al-Mu'minun Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa inna ma hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun." Dan barang siapa menyembah ilah yang lain di samping Allah, padahal tidak ada satu dalil pun baginya tentang itu, maka hisabnya di sisi Allah. Sesungguhnya orang-orang kafir itu tidak beruntung. Perhatikan di akhir ayat Allah mengatakan, innahu la yuflihul kafirun. Sesungguhnya orang-orang kafir itu tidak beruntung. Ini dalil bahwasanya perbuatan ini adalah perbuatan kekufuran. Perbuatan ini adalah perbuatan kekufuran. Menyembah ilah yang lain di samping menyembah Allah itu perbuatan kufur. Karena di akhir ayat Allah mengatakan sesungguhnya orang-orang kafir itu tidak beruntung. Dia musyrik kemudian dia kafir. Wa qala ta'ala, kemudian Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 116, innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa selain syirik atau yang di bawah syirik bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Perhatikan ayat ini bagi siapa? Allah tidak mengampuni dosa syirik, itu bagi siapa? Bagi orang yang berbuat syirik kemudian dia mati dan dia belum bertobat dari syiriknya. Adapun kalau sebelum dia mati dia bertobat dari dosa syiriknya, maka ayat yang pas baginya, innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Jadi dosa syirik itu bisa diampuni kalau pelakunya bertobat. Kalau pelakunya bertobat. Ya, dulu para sahabat, ya, orang-orang musyrik, mereka bertobat, mereka masuk Islam, Allah ampuni dosa syirik mereka. Jadi sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik bagi orang yang berbuat syirik kemudian meninggal sebelum bertobat dari dosa syiriknya. Kalau dia bertobat sebelum dia meninggal dari dosa syiriknya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 72, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar. Sesungguhnya barang siapa berbuat syirik kepada Allah, maka Allah haramkan atasnya surga dan tempatnya adalah neraka. Apa makna Allah haramkan atasnya surga? Dia sama sekali nggak bisa masuk surga. Jadi ayat ini Allah jelaskan dalam ayat yang lain, wala yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi samil khiyat. Mereka tidak akan bisa masuk surga sampai onta masuk ke dalam lubang jarum. Ini makna Allah haramkan atasnya surga. Dia tidak bisa masuk surga
sampai onta masuk dalam lubang jarum. Kira-kira bisa nggak onta masuk dalam lubang jarum? Bisa nggak? Kenapa nggak bisa? Karena onta hewan besar, lubang jarum kan kecil. Jadi nggak mungkin, mustahil onta bisa masuk ke dalam lubang jarum. Demikian pula orang musyrik, mustahil bisa masuk ke dalam surga. Ini makna Allah haramkan atasnya surga. Dia nggak akan bisa masuk surga sampai onta bisa masuk ke dalam lubang jarum. Ila ghairi dzalika minal ayat, dan ayat-ayat yang lain. Kemudian waqad akhadha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yad'u Quraisyan ila tauhid wa yanhahum 'anil syirki asra sinin qabla an tufrada alaihi al-fara'id. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyeru orang-orang Quraisy untuk bertauhid dan melarang mereka berbuat syirik selama 10 tahun sebelum diwajibkan kewajiban-kewajiban yang lain. Jadi yang pertama kali Nabi sampaikan kepada orang-orang Quraisy adalah tauhid. Kemudian dakwah tauhid ini lama, 10 tahun. Ada yang mengatakan 13 tahun di Mekah yang Nabi dakwahkan dakwah tauhid. Lianna tauhid huwal aslu, karena tauhid adalah pokok, asas. Wa ghairuhu far'un alaihi, sementara yang lainnya itu hanya cabang. Wa idza zalal aslu zalal far'u. Kalau asasnya atau pokoknya itu hilang, maka cabangnya juga hilang. Ya atau tidak? Kalau antum mau buat bangunan yang tinggi, apa yang antum perkuat? Fondasinya. Bangunan itu ibarat cabang. Ya, kalau seandainya fondasinya lemah, tidak kuat, maka bangunan akan hancur. Demikian pula tauhid. Kalau tauhidnya tidak kuat, maka amalan-amalan yang lain yang dia kerjakan itu terhapus semuanya. Tidak bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tauhid ini ibarat fondasi bangunan atau ibarat akar pohon. Kalau tauhid enggak ada, maka yang lain enggak ada. Falamma 'alimal kuffar anna muradan nabiy sallallahu alaihi wasallam bidzalika huwa ifradullah ta'ala bil ibadah wal kufru bima yu'badu min dunillah wal bara'ah minhu syammaru lahu ansakil adawati. Ketika orang-orang kafir mengetahui tujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mengesahkan Allah dalam ibadah dan mengingkari apa yang disembah selain Allah dan berlepas diri darinya, maka mereka melakukan persekongkolan untuk melakukan permusuhan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam matan penulis berkata, wa huwa allazi waqa'a fihi an-niza' fi qadimi dahri wa hadisihi. Tauhid inilah tauhid uluhiyah yang karenanya terjadi perselisihan di zaman dahulu maupun sekarang. Para nabi, para rasul ribut dengan kaumnya gara-gara tauhid ini, tauhid uluhiyah. Bukan tauhid rububiyah.
Tauhid rububiyah itu diakui oleh mereka. Yang mereka ingkari tauhid uluhiyah. Jadi terjadinya pertengkaran, ya, permusuhan antara nabi dan kaumnya gara-gara tauhid ini, tauhid uluhiyah. Wa illa fahum la yunkiruna anna Allah Ta'ala huwa rabbuhum wa mujiduhum wa raziquhum wahdah la syarikalah. Karena mereka tidak mengingkari bahwasanya Allah Ta'ala adalah Rabb mereka, pencipta mereka, pemberi rezeki mereka. Ini tidak mereka ingkari. Mereka yakin ini semua adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Bal la yunkiruna ibadatallahi ta'ala mutlaqan. Ini poin, ya. Bahkan mereka tidak mengingkari penyembahan kepada Allah secara mutlak. Jadi orang musyrik itu masih menyembah Allah. Antum jangan mengira orang musyrik enggak menyembah Allah. Mereka masih menyembah Allah. Mereka masih menyembah Allah. Mereka tidak mengingkari penyembahan kepada Allah secara mutlak. Karena Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasanya mereka mencintai Allah. Di mana ayatnya? Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Di antara manusia ada orang-orang yang menjadikan, ya, sesembahan-sembahan selain Allah. Mereka mencintai sesembahan-sembahan tersebut seperti mencintai Allah. Berarti mereka mencintai Allah. Orang musyrik itu mencintai Allah. Wa yarjunahu wa yakhafunahu wa ya'budunahu. Ya, mereka masih beribadah kepada Allah, berharap kepadanya dan takut kepadanya. Baik, kalau begitu apa yang mereka ingkari? Tauhid rububiyah mereka akui. Beribadah kepada Allah mereka juga akui. Apa yang mereka ingkari? Beribadah kepada Allah saja. Itu yang mereka ingkari. Ifradullah bil ibadah wahdah la syarikalah. Mengesahkan Allah dalam ibadah semata, tidak menyekutukannya. Inilah yang mereka ingkari. Mereka enggak mau hanya menyembah Allah tok, mereka enggak mau. Mereka maunya apa? Menyembah Allah dan juga menyembah selain Allah. Yang mereka ingkari adalah menjadikan uluhiyah atau ibadah khusus kepada Allah semata. Ini yang mereka ingkari. Wa hum bi'ibadatihi ma'allah ghairahu la yaksiduna ibtida'an ihanatallah wal istighfaf bihi. Kemudian perhatikan, kenapa mereka di samping menyembah Allah, mereka juga menyembah selain Allah? Kenapa mereka menyekutukan Allah? Jadi mereka menyembah selain Allah bukan karena mereka ingin merendahkan Allah, bukan. Bukan karena mereka ingin menghina Allah, bukan. Bahkan tujuan mereka adalah mengagungkan Allah. Yaksiduna ta'zim Allah Ta'ala. Mereka ingin mengagungkan Allah dan memuliakan Allah. Kok bisa berbuat syirik kepada Allah terus mengagungkan Allah? Karena menurut mereka, perhatikan ini syubhatnya mereka, ayya'buduhu mubasharatan biduni wasitatin fasilatin bainahum wa bainahu.
Karena mereka itu ya mudznibun wa hakirun, orang-orang yang penuh dosa, orang-orang yang hina. Jadi kalau berdoa langsung kepada Allah, kita ini orang-orang yang penuh dosa, orang-orang yang hina. Kalau langsung meminta kepada Allah, itu tidak sopan. Itu tidak mengagungkan Allah. Makanya mereka apa? Pakai perantara. Nah, perantaranya siapa? Orang-orang soleh, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata mereka, kama annal malik min mulukid dunya la yus'alu illa biwasitatil wuzara wal hujjar wa nahwihim. Sama seperti raja-raja dunia. Raja-raja di dunia itu tidak diminta kecuali dengan perantara. Menteri ya atau para pengawal dan yang lainnya. Antum kalau mau minta sesuatu sama presiden, antum kan nggak bisa minta langsung. Antum harus pakai perantara. Kita ini siapa? Mau ketemu presiden misalnya. Kita ini rakyat jelata. Kalau kita pingin sesuatu, kita pakai perantara. Kata mereka, Allah aula bidzalik min mulukid dunya. Allah lebih layak ya terhadap hal itu daripada raja-raja dunia. Kalau raja-raja dunia saja butuh perantara, apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini subhat mereka. Makanya mereka pakai perantara ketika berdoa kepada Allah. Baik, yang jadi pertanyaan, anggapan mereka ini benar atau salah? Benar atau salah anggapan mereka ini? Alasan mereka ini benar atau salah? Jadi ingat, tujuannya mengagungkan Allah. Nah, mereka makhluk yang banyak dosa. Kalau Allah itu terlalu suci, kalau minta langsung, ya Allah terlalu mulia. Maka kata mereka, kami pakai perantara. Benar enggak yang seperti ini? Yang sebenarnya tidak benar. Ya, kata penulis, syabbahu Allah al-khaliq al-azim al-kamil min kulli wajhin bi makhluqid dha'if al-fakir an-nakis min kulli wajhin. Karena ya dengan begitu mereka telah menyerupakan Allah yang maha agung, maha sempurna dari segala sisi dengan makhluk yang lemah, yang fakir, nakis, yang kurang dari segala sisi. Berarti kamu telah menyerupakan Allah dengan makhluknya. Padahal Allah mengatakan apa? Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Wa hadza tasbihun batil fi ghayatil butlan wal fasad. Ini merupakan tasbih yang batil, yang sangat batil. Wa man sabbaha Allah bihalqihi faqad kafar. Siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, maka sungguh dia telah kafir. Kalau mereka mengatakan raja-raja dunia butuh perantara, kalau kita mau minta sesuatu kepada mereka, nah. Tapi Allah nggak sama dengan makhluknya. Allah nggak butuh apa? Allah nggak butuh perantara. Baik, kalau antum baca ayat-ayat tentang ibadah, Allah langsung suruh langsung ud'uni, ya, berdoalah kepadaku, langsung kepada Allah. Niscaya akan Allah kabulkan. Kemudian Nabi juga bersabda, idza sa'alta fas'alillah. Kalau kau meminta, mintalah kepada Allah langsung. Enggak usah pakai perantara. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu mohon pertolongan, maka mohonlah pertolongan kepada Allah. Ya, jadi tujuan mereka baik, bagus. Ingin mengagungkan Allah, tapi karena caranya salah, ya mereka salah. Jadi tujuan semata belum bisa. Ya, tujuan yang baik belum bisa menjadikan sesuatu itu baik. Sesuatu itu baik
kalau ya sesuai tuntunan Rasul, sesuai ajaran Rasul. Bahkan kalau antum lihat semua ahlul bid'ah itu tujuannya baik. Ahlul bid'ah ketika mereka melakukan kebid'ahan tujuannya baik. Tujuannya baik. Tapi sekali lagi tujuan yang baik belum bisa menjadikan sesuatu itu baik sampai sesuai tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa madzaka ila min taswili syaitani lahum wa illa fa'ainal burhan ala zalik. Tentu ini semua adalah godaan syaitan kepada mereka. Karena jika tidak, fa'ainal burhan ala zalik. Mana bukti ya atas semua itu? Mana dalilnya? Allah nyuruh kita itu berdoa kepada Allah pakai perantara. Mana dalilnya? Coba sebutkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Allah nyuruh kita berdoa kepadanya pakai perantara. Enggak ada. Tidak ada. Tadi sudah kita bacakan ya. Wa khafuni, dan takutlah kepadaku. Wa 'alallahi fatawakkalu. Tawakallah kepada Allah. Semuanya langsung kepada Allah. Ya, fasholli li rabbika wanhar. Semua karena Allah. Ud'uni, ya berdoalah kepadaku. Wa anibu ila rabbikum, kembalilah kepada Rabb kalian. Semuanya langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi enggak ada satu dalil pun yang memerintahkan kita berdoa kepada Allah dengan menggunakan perantara, enggak ada. Tidak dari Quran dan juga tidak dari As-Sunnah. Terus dari mana mereka dapatkan syubhat ini? Minas syaitan. Dari setan. Dari setan. Baik ya, mungkin ini yang bisa Anda sampaikan ya tentang tauhid uluhiyah. Di pembahasannya lumayan panjang ya. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita sudah masuk tauhid asma wa sifat. Tauhid yang ketiga, tauhiduz zat wal asma wa sifat. Allahu a'lam bishawab. Ya, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.